wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Amalia Sita, NIM 23040190128, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Salatiga. Di sini saya ingin membahas tentang kisah teladan. Bagaimana dengan ceritanya? Yuk kita simak ceritanya berikut ini. Kisah teladan Nabi Ismail alaihi salam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Ibu Ismail adalah Siti Hajar. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian meninggalkan rumah, membawa Siti Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah. Setelah berminggu-minggu berada pada perjalanan jauh, tibalah Nabi Ibrahim kepada sang istri dan anaknya di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Dan di tempat itu pula Masjidil Haram sekarang berada. Suatu ketika, tiba-tiba Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah. Lalu Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini, wahai suamiku?" Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruhku untuk melakukan ini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian, wahai istriku." Lalu Hajar mematuhi perintah suaminya dengan sabar. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Dan kebingungan itu bertambah manakala Hajar mendengar sang Ismail menangis kehausan. Hajar melirak-lirik ke kanan dan ke kiri, mencari air, dan ia berlari menuju bukit Sofa ke Marwa. Berlari terus sampai 7 kali. Barangkali menemukan air, tetapi tidak ada sedikit pun. Namun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Keluarlah mata air Zam-Zam melalui perantara malaikat Jibril dan Ismail. Suatu ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah menginjak usia remaja. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hormat kepada kedua orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja itu. Pada saat itu, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku lihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Ibrahim membaringkan anaknya. Nyatalah kesabaran keduanya. Sesudah nyata kesabaran keduanya, lalu Allah pun melarang menyembelih Ismail. Dan untuk meneruskan kurbannya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi dasar di syariatnya berkurban pada hari raya haji.